Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi kita pada pertemuan hari ini. Oke, bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan kemudahan dalam mempelajari ilmu dan keberkahan dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita telah mempelajari keteladanan dari Nabi Musa dan Nabi siapa? Dan Nabi Ayub. Sekarang kita akan mempelajari keteladanan dari Nabi Zulkifli dan Nabi Harun. Pertama kita akan mengetahui cerita dan keteladanan apa yang akan kita contoh dari Nabi Harun. Untuk cerita lengkapnya Ustazah akan berikan link untuk kalian melihat di YouTube. Oke. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Sejak kecil Nabi Harun sudah belajar ilmu agama. Nabi Harun tumbuh menjadi anak yang baik. Nabi Harun juga dikenal sebagai seorang yang santun dalam berbicara. Nabi Harun juga seorang yang rajin beribadah. Dalam cerita, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar mengizinkan Nabi Harun untuk berdakwah bersama. Mengapa Allah pilihkan Nabi Harun untuk berdakwah bersama menemani Nabi Musa? Karena kefasihan bahasa Nabi Harun yang bisa menjelaskan segala sesuatu ajaran yang akan didakwahkan kepada umatnya. Suatu hari Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari dengan maksud beribadah kepada Allah di Bukit Tur Sina. Selama dalam perjalanan 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa, Nabi Harun yang menemani umat Nabi Musa, menggantikan dakwah Nabi Musa selama Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina. Apa yang terjadi selama ditinggal oleh Nabi Musa? Umat Nabi Musa ada yang beriman lemah sehingga ia berganti menyembah sapi emas. Jadi menyembahnya bukan kepada Allah lagi, tapi kepada sapi emas yang dibuat seolah-olah bisa mengeluarkan suara sehingga meyakinkan umatnya yang melihat, oh ternyata sapi bisa disembah karena dia
patung tapi bisa mengeluarkan suara. Umat Nabi Musa banyak yang menyimpang. Nabi Harun berusaha untuk mengembalikan umatnya kepada jalan yang benar. Bagaimana? Apakah mau? Alhamdulillah, ada yang masih tetap berada di jalan Allah karena kekuatan imannya. Dan ada yang tetap di jalan yang tersesat. Tapi Nabi Harun sudah berusaha menjaga umat Nabi Musa agar tetap ingat kepada Allah. Baik, selanjutnya. Keteladanan dari Nabi Harun. Yang pertama, tutur katanya halus dan sopan ketika berbicara dengan siapa saja, sehingga orang yang diajak bicara pun merasa nyaman. Yang kedua, sabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Yang ketiga, pantang menyerah. Ketika Bani Israel menolak ajakannya, beliau tetap berdakwah. Yang keempat apa? Pemaaf. Ya, Nabi Harun dan Nabi Musa bersaudara. Ada kalanya saudara ada perselisihan. Seperti ketika ditinggal oleh Nabi Musa, umatnya banyak yang kafir, tidak mempercayai Allah kembali, ada kekecewaan dari Nabi Musa kepada Nabi Harun. Kemudian mereka berbicara, tersadarlah Nabi Musa bahwa beliau keliru karena telah menganggap Nabi Harun kurang amanah. Padahal Nabi Harun telah berusaha untuk mengingatkan umatnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi karena iman mereka lemah sehingga mereka tetap tidak mau kembali. Nabi Musa meminta maaf dan Nabi Harun memaafkan. Ketika dengan adik, dengan kakak, mungkin ada selisihan dengan umi, abi, segeralah meminta maaf. Jika ada adik atau kakak yang meminta maaf karena mungkin terkhilaf kepada kita, maka maafkanlah. Nabi yang kedua, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah Basyar bin Ayub. Zulkifli sendiri adalah gelar yang diberikan oleh seorang raja yang artinya sanggup. Seorang raja yang sudah tua ingin mencari pengganti untuk menjadi seorang raja. Ketika beliau sudah tua, ingin istirahat, beliau mencari raja sebagai penggantinya. Namun raja memberikan syarat. Apa syaratnya? Ada 3 syarat yang ia umumkan kepada masyarakat. Yang pertama, sanggup berlaku sabar, tidak boleh marah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Subhanallah ya. Yang kedua, berpuasa di siang hari. Dan yang ketiga, beribadah di malam hari. Luar biasa. Kira-kira ada tidak ya yang sanggup?
hebat loh ya. Tidak boleh marah, dan setiap hari di siang hari berpuasa, di malam hari beribadah. Subhanallah. Tiba-tiba ada seorang yang mengangkat tangannya. Siapakah beliau? Dialah Basyar bin Ayyub, yang kemudian oleh raja diangkat menjadi raja, menggantikan beliau dan mengganti namanya menjadi Zulkifli, yang artinya tangguh. Benarkah Nabi Zulkifli tidak pernah marah? Dalam cerita diceritakan ada iblis yang tidak senang dengan keimanan Nabi Nabi Zulkifli. Diganggunya Nabi Zulkifli, datang kepada Raja Zulkifli. Nabi Zulkifli menyampaikan segala unek-uneknya, keluh kesahnya, yang beliau merasa tidak diterima oleh masyarakat, oleh saudara-saudaranya. Kemudian atas kesepakatan dengan Nabi Zulkifli, dibuatlah sidang untuk keesokan harinya. Apa yang terjadi? Ketika persiapan sidang sudah digelar, ditunggu, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Setengah jam berlalu, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Jam berlalu, tik-tak, tik-tak. Sampai tibalah waktu zuhur. Ternyata kakek tua itu tidak datang. Ketika kakek tua tidak datang, sidang tidak jadi digelar. Marahkah Nabi Zulkifli? Alhamdulillah, luar biasa tidak. Ketika beliau sudah kembali dari sholat, datanglah iblis yang menjelma menjadi kakek tua itu, mengadukan kembali masalahnya. Sehingga apa? Nabi Zulkifli tidak bisa istirahat, karena di malam hari digunakan oleh Nabi Zulkifli untuk beribadah. Istirahat Nabi Zulkifli adalah pada waktu siang hari. Coba kita bayangkan ketika siang kita berpuasa, malam beribadah, apalagi menjadi seorang raja, banyak aktivitas yang menguras tenaga. Kira-kira capek tidak ya? Dalam keadaan capek, ingin istirahat, ternyata ada yang mengganggu. Marah tidak? Wah, luar biasa biasanya ya kalau kita beda dengan Nabi Zulkifli. Beliau tidak marah. Apa yang beliau sampaikan? Baiklah, datanglah esok di jam pagi hari. Raja akan mendengarkan kembali keluh kesah kakek tua itu dan memberikan jalan keluar. Keesokan harinya ketika ditunggu kembali, tik-tok, 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 ternyata kakek tua tidak datang kembali. Masya Allah, luar biasa ya. Siapa yang mau menunggu seperti itu? Raja loh ya. Di jam istirahat kembali,
Nabi Zulkifli berpesan kepada seluruh pengawalnya agar tidak mengizinkan siapapun untuk masuk dan menemui Nabi Zulkifli karena beliau akan istirahat. Kemudian apa yang terjadi? Karena kakek tua tadi adalah iblis, beliau bisa masuk ke dalam kamar. Iblis bisa masuk melalui sela-sela di tembok. Barulah Nabi Zulkifli tersadar bahwa yang datang itu bukanlah seorang kakek tua, melainkan iblis yang menjelma menjadi kakek tua. Subhanallah ya, kesabaran yang luar biasa dan amanah yang luar biasa dari Nabi Zulkifli sehingga beliau mau menemui kakek tua tersebut. Keteladanan yang patut kita contoh dari Nabi Zulkifli. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, disiplin ketika melakukan tugas. Jamnya sidang, jamnya istirahat, jamnya salat, jamnya menemui umat, jamnya menemui rakyat. Yang ketiga, pandai membagi waktu. Yang keempat, amanah dalam menjalankan tugas. Bismillah ya, semoga kita semua bisa meneladani Nabi Zulkifli dan Nabi Harun. Amin. Oke, kita mulai hari ini untuk berbuat yang lebih baik, menjadi lebih baik, dan istiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan. Oke. Baik, bagaimana? Oke, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, silakan simak video dari link yang sudah saya sertakan di materi pembelajaran ini. Oke, jazakumullah untuk hari ini. Kita tutup dengan menutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga kesehatan, tetap jaga ibadahnya. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.